Ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang, menandai hari dimulainya kehidupan di luar rahim. Dalam beberapa kebudayaan, memperingati ulang tahun seseorang biasanya dirayakan dengan mengadakan pesta ulang tahun dengan keluarga atau teman. Perayaan ulang tahun sudah menjadi tradisi di kalangan kita saat ini. Bukan hanya anak kecil, namun para remaja dan bahkan orang dewasa sekalipun merayakan hari kelahirannya itu. Namun, apakah Islam mengajarkan tradisi perayaan ulang tahun itu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada episode ini kembali lagi kita berjumpa dalam program Kata Orang, melihat kejadian dari sudut pandang Islam. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada hari yang dirasa spesial bagi kebanyakan orang. Hari yang mengajak kita untuk kembali mengingat ke masa lalu ketika kita dilahirkan. Dan ketika kita masih di buayan atau ketika kita masih bermain menikmati masa kecil. Ketika hari itu datang, manusia mengangkat jari jemarinya menghitung tahun demi tahun yang telah ia lalui di dunia. Ya, hari itu disebut dengan hari ulang tahun. Sebelum kita masuk ke topik utama pada episode ini, mari kita simak cuplikan berikut. Kehidupan ini layaknya sebuah misteri. Tidak ada yang pasti, semua hal bak sebuah teka-teki. Namun satu hal yang akan dialami, bahwa setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Itulah kenapa kita diperintahkan beramal baik sebagai bekal menuju akhirat yang kekal. Kehidupan dunia memang sangat singkat, terlebih jika dibandingkan dengan masa di akhirat, maka akan terasa sangat pendek. Konon, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia, sehingga jika hidup manusia dirata-ratakan berusia 63 tahun, layaknya Nabi Muhammad SAW, maka bisa disimpulkan jika waktu hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 114. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dalam perhitungan akhirat, kita ini hidup di dunia hanya 1,5 jam saja. Bagaimana bisa? Mari kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Mari kita analisis berdasarkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran absolut. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 24 jam akhirat sama dengan 1000 tahun. 3 jam akhirat sama dengan 125 tahun. 1,5 jam akhirat sama dengan 62,5 tahun. Ternyata hanya 1,5 jam saja yang akan menentukan kehidupan abadi kita kelak, hendak di surga atau di neraka. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 170. Untuk mensyukuri nikmat hidup ini, berbagai perayaan dilakukan oleh masyarakat kita, seperti ulang tahun ataupun perayaan semisalnya. Berbagai alasan dikemukakan oleh masyarakat kita sebagai bentuk hujah mereka untuk merayakan perayaan ini. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat umur yang telah diberi. Namun tahukah kita asal-usul dari perayaan ulang tahun ini? Mari kita simak cuplikan video berikut. Ulang tahun atau milad pertama kali dimulai di Eropa. Dimulai dengan ketakutan akan adanya roh jahat yang akan datang pada saat seseorang berulang tahun.
Untuk menjaganya dari hal-hal yang jahat, teman-teman dan keluarga diundang datang saat seseorang berulang tahun untuk memberikan doa serta pengharapan yang baik bagi yang berulang tahun. Memberikan kado juga dipercaya dapat memberikan rasa gembira bagi orang yang berulang tahun sehingga dapat mengusir roh-roh jahat tersebut. Banyak simbol-simbol yang diasosiasikan atau berhubungan dengan ulang tahun sejak ratusan tahun lalu. Ada sedikit penjelasan mengapa perayaan ulang tahun harus menggunakan kue. Karena waktu dulu bangsa Yunani menggunakan kue untuk persembahan ke kuil Dewi Bulan Artemis. Mereka menggunakan kue berbentuk bulat yang merepresentasikan bulan purnama. Simbol lain yang selalu menyertai kue ulang tahun adalah penggunaan lilin ulang tahun di atas kue. Orang Yunani yang mempersembahkan kue mereka ke Dewi Artemis juga meletakkan lilin-lilin di atasnya karena membuat kue tersebut terlihat terang menyala seperti bulan. Orang Jerman terkenal sebagai orang yang ahli membuat lilin dan juga mulai membuat lilin-lilin kecil untuk kue mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa lilin diletakkan dengan alasan keagamaan atau religi. Beberapa orang Jerman meletakkan lilin besar di tengah-tengah kue mereka untuk menandakan terangnya kehidupan. Yang lainnya percaya bahwa asap dari lilin tersebut akan membawa pengharapan mereka ke surga. Paling-paling Bapak mengucapkan semoga sukses dan sehat selalu. Itu yang Bapak ucapkan. Tidak ada ya Pak ya? Saya biasanya kalau di Facebook, siapa ulang tahun, saya ucapkan pertama Alhamdulillah. Pada hari ini saudara kita, teman kita yang berulang tahun. Nah, kita bersyukur, kemudian mendoakan semoga umur panjang, berbahagia, makin hari makin meningkat ibadahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala beri rahmat dan berkah. Yang pertama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diiringi dengan sujud syukur seraya di malam harinya ketika sudah sholat tahajud kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ambo lakukan tidak ada cek aja deh. Biarpun itu secara ambo tidak akan datang ke rumahnya. Pertama, dan kedua, di dalam agama awak kok tidak ada cerita ulang tahun tu. Kalau panjang umur dikecekkan, dibicarakan, dia umurnya sudah ditentukan. Kalau sukses dan selalu sehat, itu kan doa. Saya pertama, karena usia sudah lanjut, apa yang kita perbuat untuk kebaikan pada seseorang? Salah satu yang modal usaha kita mengucapkan terima kasih, bersyukur pada yang berkuasa. Hidup ini penuh bersyukur. Kita ingat pada teman-teman, saudara, mari kita bersyukur. Nah, satu syukur dia ulang tahun kita perlu bersyukur. Lakukan bahwa saya sadar bahwa saya masih dipanjangkan usianya, masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah dan muamalah yang lainnya. Pertama di agama dah ada, yang kedua ambo lah pernah bertanya ke buya-buya yang lain. Dan sepengetahuan ambo banyak yang melarang ambo ikut dalam acara ulang tahun. Banyak pandangan yang berkaitan dengan perayaan ulang tahun ini. Pada sesi ini kita akan membahas bersama narasumber kita, Buya Muhammad Elfi Syam LCMA, yang akan membahas dari pertanyaan-pertanyaan dan pemahaman-pemahaman yang ada di tengah masyarakat kita berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut pembahasan dari narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena dari masyarakat yang kita lihat dalam masyarakat modern, di mana mereka melakukan satu kebiasaan, yaitu melakukan ulang tahun. Sering ulang tahun itu dilakukan dengan bermacam-macam. Setiap umur, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semakin bertambah, semakin tetap dilakukan.
Ada melakukannya dengan memberikan bingkisan istimewa pada hari itu. Ada yang melakukannya dengan satu perayaan, dengan meniup lilin sejumlah umur. Atau yang terkadang lilin itu sudah didesain dengan angka-angka. Ada yang hanya sebatas anggota keluarga. Ada yang mengundang kawan-kawannya yang sebaya. Atau kawan-kawannya, kalau masih sekolah, ada kawan-kawan sekolahnya. Kalau kerja, kawan-kawan setempat kerjanya, sekantornya. Ada lagi yang mengundang bebas, seperti pesta. Ada yang diam-diam. Ada yang juga memakai organ tunggal. Seperti layaknya pernikahan yang umum yang dilakukan oleh masyarakat umum. Itu adalah fenomena atau bagian dari bentuk fenomena ulang tahun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita yang mereka mengatakan masyarakat yang modern. Lalu bagaimana dengan tinjauan agama kita tentang ulang tahun tersebut? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulang tahun yang dilakukan setiap tahunnya menurut dalil-dalil yang syar'i dari kitab dan sunnah bahwa merayakan perayaan-perayaan atau merayakan ulang tahun ini adalah bagian dari perbuatan yang tidak disyariatkan oleh agama atau dikatakan sebagai bid'ah, muhdatsah, yang baru. Di mana tidak ada asal muasal sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu tidak boleh kita menghadiri kalau seandainya kita diundang untuk menghadiri acara tersebut. Ya. Karena di dalam menghadiri acara tersebut ada unsur mensupport acara yang tidak ada syariatnya dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu di atas sebuah syariat dalam urusan ini. Maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu dia melakukan apa saja yang dia anggap adalah baik menurut dia. Tapi ketika tidak ada syariatnya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang luar dari syariat. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti yang ada syariatnya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Sesungguhnya kami menjadikanmu di atas sebuah syariat dari usaran ini dalam agama, maka ikutilah syariat itu. Merayakan ulang tahun tidak ada syariatnya dalam agama kita. Nabi SAW juga mengatakan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu ditolak. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, "Khairul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad SAW." Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling jelek adalah hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka merayakan perayaan ulang tahun tidak ada syariat dalam agama kita. Ya. Kalau kita lihat Nabi SAW lahir, kemudian dia selama beliau hidup mencetuskan syariat. Kalau itu adalah disyariatkan, tentu telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak melakukan, para sahabat juga tidak melakukan. Maka hukum merayakan hari ulang tahun tidak ada syariatnya dalam agama kita. Dan perlu kita ingat, Nabi telah mewanti-wanti kita tidak boleh mengikuti tradisi orang lain. Tidak boleh mengikuti tradisi orang lain karena Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mencontoh satu kaum maka dia tergolong dari kaum itu. Maka merayakan ulang tahun adalah perbuatan yang tidak disyaratkan dan tidak ada contohnya. Dalam kata lain itu adalah perbuatan bid'ah yang mungkar. Biasa boleh ya. Bapak kalau sepengetahuan Bapak enggak lo tahu Bapak. Mungkin dalam ajaran agama enggak ada di apa kan ulang tahun ini. Kenapa Pak? Secara ajaran agama enggak ada ya yang setahu Bapak. Kalau menurut Ambo, tidak boleh dilakukan. Kalau saya nak tahu boleh tak boleh. Penting kita di agama disuruh bersyukur, mengabdi. Tanda-tanda kita mengabdi, tanda kita bersyukur kita dan mendapat rahmat dan berkah dan ini. Saya rasa kalau saya nak tahu Bang, dan Nabi Muhammad dilahirkan hari lahirnya, Maulid Nabi. Saya rasa nak ada larangan itu. Tidak perlu dilakukan ulang tahun gitu. Mengapa begitu Pak? Cuma kita mengingat umur kita tuh sudah berapa dipakai kan gitu. Nah, apakah ada perubahan kita untuk yang akan datangnya, pola pikirnya dalam kehidupan kan gitu. Itu boleh kan tak jadi apa tu lah. Tak jadi tergantung kepada orang tidak jadi masalah lah. Saya meyakini bahwa sesuatu ibadah yang baik itu dalam agama kan dibolehkan sepanjang tidak memang mungkin ya apa bid'ah atau tidak, mudah-mudahan bisa diluruskan. Hanya mengucapkan syukur ketika sujud kita juga syukur, apa yang demikian itu juga bid'ah. Insya Allah tidaklah demikian. Karena balik ke belakang tadi balik, dalam agama awak tak ada ulang tahun tu. Berarti kalau dibolehkan dalam agama, berarti dalam agama awak ada. Kecik Nabi kan pada itu, lakukanlah bagaimana aku solat. Gitu. Kalau tidak dilakukan dek Nabi, mengapa lakukan? Ya karena kita paling tidak ketika kita diberi katakanlah karunia oleh Allah, kita kan wajib bersyukur. Itu kan sudah dibunyikan di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum illa 'adzabil syadid. Jadi barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, insyaallah Allah pasti akan membalas. Tapi barang siapa yang kufur, pasti Allah membalasnya dengan hukuman yang sangat pedih. Nah, saya meyakini itu, bahwa ucapan syukur saya ketika saya dipanjangkan umurnya, insya Allah diberi kesempatan saya untuk beribadah dan bermuamalah lagi. Ada sebagian orang menanyakan, kenapa kita membid'ahkan masalah ulang tahun? Dia kan tidak ada kaitannya dengan agama. Itu kan hanya sebagai masalah dunia, bukan masalah ibadah. Kalau masalah misalnya ibadah, betul lah, itu adalah jatuh kepada bid'ah. Tapi ini kan kebiasaan dunia. Ya, kebiasaan dunia. Tidak berhubung dengan ibadah.
Pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita ketahui bahwa merayakan ulang tahun itu bukan bagian dari ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, dan bukan juga adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau seandainya itu adalah hal yang baik, tentu Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk kita bisa merayakan ulang tahun kita. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi Nabi tidak pernah mengisyaratkan. Para sahabat tabi'in dan tabi'in tidak pernah melakukan. Ya, maka ini menunjukkan ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Kemudian kebiasaan siapa? Dia adalah kebiasaan orang kufar, orang-orang kafir. Ya, dan ini masih terngiang-ngiang bagi kita ketika kita mendengar orang-orang tua kita dahulu. Ketika dia mengingkari ada anaknya atau cucunya, ya, yang hidup di kota, mencontoh kebiasaan orang-orang kufar, Yahudi dan Nasrani di dalam perayaan ulang tahun. Dia katakan, kenapa ini dilakukan? Ini kan kebiasaan orang kufar. Kita tidak boleh mencontohnya. Apa yang mereka lakukan itu adalah, sikap mereka itu adalah benar. Karena Nabi SAW mengatakan, sudah mewanti-wanti kita untuk tidak mengikuti kebiasaan mereka. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh mereka, maka dia tergolong dari mereka. Juga Nabi SAW juga mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan. Sunnah adalah kebiasaan. Kebiasaan orang-orang sebelummu. Tidak disebutkan. Ibadah-ibadah orang sebelummu tidak disebutkan oleh Nabi seperti itu. Ya, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah. Setiap selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai kalau mereka seandainya masuk ke dalam lubang dab itu hampir mirip seperti komodo, ya, tapi di padang pasir yang dia tidak memakan bangkai. Lubangnya bersih seukuran badannya. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang itu, pasti kalian mengikuti juga. Nabi mengisyarat, ini bukan menunjukkan bahwa kalian disyariatkan untuk mengikuti sunnah-sunnah orang sebelummu. Tidak. Ini adalah ungkapan pengingkaran bahwasanya sebagian dari umat Islam ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mengikuti, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa mengikuti man tashabbaha, siapa mencontoh satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi telah mengingatkan kita jangan mengikuti tradisi mereka. Dalam hal lain, ya, bahwasanya memang perayaan ulang tahun ini adalah adalah masalah dunia. Kita sepakat itu adalah masalah dunia. Namun masalah dunia adalah masalah di syariat kita, dalam agama kita, itu tidak pernah dicontoh oleh Nabi, sahabat, dan orang-orang setelah itu kecuali belakangan karena mencontoh orang-orang kufar. Sementara Nabi SAW ya, telah mengingatkan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi SAW. Kebiasaan Nabi, ya, itulah yang terbaik. Kemudian Nabi SAW mendidik umatnya untuk supaya menyelisih orang-orang kufar di dalam ibadah dan adat, di dalam ibadahnya dan dalam kebiasaannya. Makanya hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrikin. Ya, dalam apa? Dalam ibadahnya jelas kita tidak mengikuti, di dalam adat kebiasaannya, yang itu adalah ciri khas mereka, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nabi SAW ditanya
bahwasanya ada orang yang bernadar pada zaman Nabi SAW untuk menyembelih seekor onta di Bawanah, namanya satu tempat. Lalu Nabi SAW ketika orang itu mengatakan inni nazartu an azbah iblan di Bawanah, aku bernazar untuk menyembelih seekor onta di Bawanah. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di situ ada kebiasaan? Ya, ada berhala dari berhala jahiliyah yang diibadati? Mungkin ini berhubung dengan ibadah. Lalu dia katakan qalu la. Mereka mengatakan tidak. Qala hal fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di situ ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Baik perayaan berhubungan dengan agama mereka atau perayaan yang berhubungan dengan adat kebiasaan mereka? Qalu la. Ya. Mereka mengatakan tidak. Qala Rasulullah SAW, aufu binadharik, tunaikan nadharmu, fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada pelunasan terhadap nadar di dalam maksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak juga pada apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Hadis ini adalah disahihkan oleh Syalbani yang diriwayatkan Abu Dawud. Maka dalam hal ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam kebiasaan tidak boleh kita mengikutinya. Karena kalau kita tiru kebiasaan mereka, maka kita beridentitas dengan identitas mereka, karena itu adalah kekhususannya. Maka kalaupun tadi bukan dari syariat, dia adalah kebiasaan, kita pun disuruh untuk menyelisih kebiasaan orang-orang kufar. Maka oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi orang yang mengatakan itu kan kebiasaan dunia, urusan dunia, ya urusan dunia. Akan tetapi Nabi SAW sudah mengingatkan, ya, bahwa jangan kita mengikuti kebiasaannya. Masih sekitar tentang perayaan ulang tahun. Ada orang mengatakan, inilah cara saya untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat umur. Umur yang terkadang sudah sampai 60 tahun, 70 tahun, diberi panjang umur oleh Allah. Saya syukuri dengan mengundang kawan-kawan. Ya. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Perlu kita ketahui. Syukur itu adalah ibadah. Maka hendaklah ibadah kita kalau syukur kepada Allah harus sesuai yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syukur itu terbagi kepada 3. Yang pertama, syukur dengan lidah. Memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Syukur dengan hati. Mengakui bahwa itu datang dari Allah. Kesehatan kita dengan umur yang panjang sampai sekarang itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang memberikan, bukan kesehatan yang kita jaga, bukan mungkin obat-obat yang kita minum, bukan karena kita mampu menjaga kesehatan. Tidak, itu adalah nikmat dari Allah. Berapa orang yang bisa menjaga dirinya? Ya, toh mati ada, toh mati muda. Ada orang yang olahraga katanya karena saya bisa olahraga dari dahulu. Tuh ada orang yang sedang bermain olahraga di lapangan meninggal dunia. Berarti bukan olahraga yang memanjangkan umur kita. Bukan menjaga makanan yang menjaga umur kita. Tapi menjaga umur kita adalah Allah. Maka itu adalah nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, mensyukurinya dengan anggota tubuh. Bukan dengan membuat atau mencontoh orang-orang kufar di dalam merayakan ulang tahun. Tapi bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu mempergunakan nikmat Allah, umur kita, kesehatan yang kita lakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhai oleh Allah adalah syariat yang telah dicetuskannya, yang telah diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW.
Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kalau seandainya ada dari hamba-hambanya yang membuat syariat di luar dari syariat Rasulnya. Tentu Allah tidak akan ridha kalau seandainya hamba-hambanya mengikuti hamba-hambanya pembangkang. Karena semua umat manusia ini adalah hamba dari Allah. Ya? Orang-orang kufar adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka mengingkari. Lalu ada orang yang menyatakan dirinya umat Nabi Muhammad, ya. Tapi dia mengikuti orang-orang kufar, tentu ini tidak disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merayakan ulang tahun itu bukan bentuk dari syukur kita kepada Allah. Malahan itu adalah bentuk pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti syariat Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ini bukan dalam ibadah saja. Di dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Juga adalah kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan demikian kita sudah paham bahwa alasan orang mengatakan ini, melakukan itu karena syukur, itu adalah alasan tidak tepat. Karena syukur itu bukan dalam bentuk kita melakukan kebiasaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Malah kita mengikuti kebiasaan orang-orang kufar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita berarti adalah syukur yang salah. Oleh karena itu di dalam kita diberikan umur, bukan umur semakin panjang, tetapi umur kita semakin pendek. Posisi garis kita semakin dekat ke liang lahat ketimbang sebelumnya. Bagaimana cara kita mensyukuri umur ini adalah mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda sepakat dengan saya bahwa ulang tahun yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu ada perbuatan yang sama sekali tidak ada dasar dari agama kita, dan selaku umat dari umat-umat Nabi Muhammad, kita harus mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti petunjuk-petunjuknya dan tidak mengganti petunjuknya dengan petunjuk atau kebiasaan orang lain. Setiap saat kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, namun kadang ini terus merasa kurang, merasa sedikit nikmat yang Allah beri. Allah beri kesehatan yang jika dibayar amatlah mahal. Allah beri umur panjang yang kalau dibeli dengan seluruh harta kita pun tidak akan sanggup membayarnya. Namun demikianlah diri ini hanya menganggap harta saja sebagai nikmat. Harta saja yang dianggap sebagai rezeki. Padahal kesehatan, umur panjang, lebih dari itu adalah keimanan. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Waktu adalah sesuatu yang terpenting untuk diperhatikan. Jika ia berlalu, tak akan mungkin kembali. Setiap hari dari waktu kita berlalu, berarti ajal semakin dekat. Umur merupakan nikmat yang seseorang akan ditanya tentangnya. Kita perlu mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersyukur. Hamba yang bersyukur merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, hatinya mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah Subhanahu wa taala datangnya." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53. Yang kedua, lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hamba yang bersyukur dengan lisannya. Allah sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala.
Dan terhadap nikmat Rabb-Mu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh, tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik, lisannya tidak untuk berkata kecuali yang baik, dan anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu hukum dari ulang tahun, bagaimana dengan saya yang selama ini setiap tahun melakukan perayaan ulang tahun dan malahan rasanya ada yang kurang dalam kehidupan ini kalau seandainya kita tidak melakukan. Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dari Allah itu sangat mahal. Ketika hati saya dan hati Anda sudah diketuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan dan mengenal tentang kebenaran, ambil itu kebenaran, laksanakan. Itu yang sangat mahal sekali. Karena banyak orang yang mengenal kebenaran, dia buang di samping. Dia tidak acuhkan. Dia tetap bersekuku dengan kebiasaan. Maka syukuri ketika hati Anda sudah diketuk, mempertanyakan saja tentang, oh begitu ya hukumnya. Ini bertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kebaikan pada diri Anda. Tentu saya yakin Anda sangat senang dan sangat sayang pada diri Anda. Maka ketika hidayah sudah mengetuk hati kita, jangan dia biarkan pergi. Tapi silahkan dia masuk dalam hati kita dengan menjalankan kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapatkan. Di antaranya adalah meninggalkan kebiasaan kita untuk melakukan perayaan ulang tahun setiap tahunnya bagi keluarga kita. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguh dan konsisten dan hidayah. Anda dan keluarga Anda semua dan masyarakat kita semuanya. Sehingga kita berada di atas al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terima kasih pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Dari penjelasan narasumber telah kita dapati hukum dari perayaan ulang tahun yang sering kita temui di tengah masyarakat. Maka al-haq itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-haq tidak akan kita ambil kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sepantasnya bagi orang yang telah menerima al-haq, hendaknya ia menerima dan mengikutinya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita dan dapat menambah ilmu keislaman kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampailah kita di akhir acara pada episode ini. Semoga mencerahkan. Saya Fairuz Syaugi mohon undur diri. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.